Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Bersyukur kepada Tuhan yang sudah memimpin hidup kita sampai pada hari ini. Kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Desember. Tidak terasa sudah 11 bulan berlalu dari tahun 2023. Saya percaya mari kita belajar mengucap syukur buat setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita, bukan? Waktu berlalu begitu cepat sekali, kita sudah memasuki minggu yang pertama, Advent minggu yang pertama pada minggu-minggu ini. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkan renungan dari Hispanten Ministry. Kiranya renungan yang sampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita mengawalinya dengan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Pada dalam surga kami mengucap syukur buat segala berkat anugerah Tuhan sepanjang 11 bulan yang sudah berlalu. Terima kasih Tuhan, kami semua ada di sini dalam posisi tubuh yang baik, sehat, sempurna memasuki awal Desember. Berkatilah ya Tuhan sepanjang waktu kami di depan ini, khususnya perlindungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku, apakah Anda punya pengalaman menunggu jawaban doa dari Tuhan? Kalau boleh tahu, doa untuk apa? Lalu berapa lama Anda menunggu? Boleh bagikan kesaksian di dalam channel ini. Saudara, saya punya seorang teman yang bersaksi dia berdoa. Mereka suami istri berdoa menantikan ingin memiliki anak. Mereka berdoa dalam penantian selama 14 tahun. Baru Tuhan berikan. Bagaimana dengan pengalaman Anda? Sudah berapa lama Anda berdoa? Entah untuk apapun itu. Apakah menantikan doa itu suatu hal yang mudah atau tidak? Di dalam masa-masa penantian itu, apakah Anda putus asa, putus harapan? Pertanyaan begini, saudara. Menurut saudara sekalian, apakah berdoa dan menanti selama 40 tahun itu adalah periode waktu yang lama atau lama sekali? Bagaimana sikap hati dalam menantikan 40 tahun seperti itu, saudara sekalian? Pembahasan hari ini saya akan mengajak kita melihat tentang masa Advent dari Injil Lukas. Ada beberapa, 4 seri sebetulnya. Yang pertama adalah tentang pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis yang akan kita sama-sama renungkan pada hari ini. Tentang Zakaria dan Elizabeth. Saudara, saya bacakan ayat dari Lukas pasal yang pertama, ayat 5-7. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Saudara, Zakaria adalah seorang imam. Saudara, lihat sekali di sini. Disebutkan hidup benar di hadapan Allah. Hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara, siapa yang punya kapasitas seperti itu? Yang dicatat di Alkitab? Tidak banyak, saudara. Zakaria adalah orang yang betul-betul hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara, itu dituliskan di sini tidak bercacat, betul-betul perfect, saudara. Tetapi dia memiliki kekurangan, yaitu tidak punya anak. Istrinya mandul dan mereka sudah lanjut usia. Perkirakan sudah usia 60 atau 70 tahun. Saudara, apa yang terjadi dengan mereka? Di saat Zakaria bertugas melayani Tuhan, datanglah malaikat Tuhan. Lukas 1, 13-17. Dan tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Kau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan dia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Saudara, malaikat Tuhan datang memberikan satu kabar baik. Hei Zakaria, doamu yang 40 tahun lebih kurang itu sudah Tuhan jawab. Tuhan jawab. Ya, istrimu akan melahirkan seorang laki-laki bagimu. Kau akan menamai dia Yohanes. Saudara, apa responnya Zakaria, saudara? Ayat yang ke-13. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Saudara, unbelievable, Zakaria tidak percaya. Zakaria seolah-olah berkata bahwa mana mungkin, mana bisa. Aku sudah lanjut usianya, istriku sudah lanjut dan istriku mandul.
Kalau sudah usia 60-70 tahun pun dia akan berkata bahwa tidak mungkin orang umur 60-70 tahun bisa punya anak lagi. Sudah lihat ya, doa yang sudah dia sampaikan kepada Tuhan, permohonan selama 40 tahun berdoa, seorang imam, seorang yang rohani luar biasa, hidup benar tidak bercacat celah, berdoa 40 tahun, waktu dijawab Tuhan, malah tidak percaya. Sudah, apa respon malaikat Gabriel di sini? Ayat 19. Malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau, untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Dan engkau tidak percayakan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saudara, Zakaria ditegur dan dia dihukum. Dia menjadi bisu selama periode kehamilan sampai Yohanes lahir. Dan betul terjadi, saudara, Elizabeth hamil. Ayat 24-25. Berapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung. Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudara, tidak banyak orang yang memiliki satu pengalaman rohani seperti Zakaria dan Elizabeth, bukan? Menanti doa yang begitu lama dan Tuhan menjawab doa. Dan responnya begitu berbeda, saudara. Saya merenung-renung di dalam masa-masa Advent, masa-masa menjelang kelahiran Yesus Kristus ini, saya melihat begini, saudara. Kenapa ya Zakaria jadi begitu berbeda? Saudara, kalau kita perhatikan ya, Perjanjian Lama ada kisah Abraham. Ya, umur sudah lanjut usia, tidak punya anak, tapi Tuhan menjanjikan dia anak. Waktu Tuhan menjanjikan dia anak, dia beriman. Dia punya respon yang berbeda dengan Zakaria. Sama-sama sudah lanjut usia, bahkan Abraham lebih tua daripada Zakaria pada waktu itu. Mengapa bisa berbeda responnya? Mengapa Zakaria tidak bisa seperti Abraham yang beriman seperti itu? Terus yang kedua, kita lihat di Perjanjian Baru ada tokoh Maria. Kita akan bahas 2 minggu lagi. Sama-sama mendapatkan kabar baik dari malaikat Gabriel, tapi Maria punya respon yang berbeda juga dengan Zakaria, saudara. Maria tidak expect punya anak. Dia belum resmi secara suami istri dengan Yusuf, tetapi malaikat Tuhan menyatakan diri dan menubuatkan itu, kemudian dia punya respon yang berbeda. Ingat apa perkataan Maria? Jadilah padaku menurut perkataanmu. Gitu kan? Tapi mengapa beda dengan Zakaria? Padahal Zakaria adalah seorang imam, hidup benar, hidup menurut segala perintah dengan tidak bercacat. Dan waktu dihampiri oleh Gabriel, Zakaria sedang melayani. Sungguh sebuah ironis, bukan? Saudaraku, ada 3 hal yang saya pikir bisa kita renungkan dari pengalaman Zakaria. Kita bisa mengenal siapa pribadi Zakaria. Yang pertama, saudara, Zakaria itu hanyalah seorang manusia biasa. Dia seorang imam, pelayanan luar biasa, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, menjalankan seluruh perintah Tuhan dengan tidak bercacat, tetapi tetap Zakaria adalah seorang manusia biasa yang bisa mengalami pengalaman-pengalaman kurang beriman kepada Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Mungkin sepanjang hidup kita, sepanjang tahun hidup kita, kita hidup sudah benar di hadapan Tuhan rasanya, mengikuti seluruh aturan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kok rasa-rasanya kita juga seringkali jatuh di dalam dosa. Seringkali kita berasa kita kurang beriman kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tapi rasa-rasanya kita tidak percaya dengan Tuhan akan menjawab doa kita. Rasa-rasanya kita ingin menggugat Tuhan dan berkata, Tuhan kapan? Rasa-rasanya kita merasa hopeless dengan Tuhan kita. Saudara, saya tidak tahu apa yang Zakaria alami selama 60 tahun lebih menantikan itu. Apakah dia punya perasaan hopeless juga sama Tuhan atau tidak. Tapi satu hal yang dicatat, kita bisa mengerti bahwa Zakaria hanyalah manusia biasa. Dan perenungan yang kedua adalah Zakaria menyadari bahwa ini semua adalah perbuatan Tuhan dan bukan kuat kuasanya. Sama sekali bukan kuat kuasanya. Ini semua adalah perbuatan Tuhan. Mana mungkin seorang umur 60, 70 tahun tiba-tiba bisa mengandung lagi dan punya anak? Mana mungkin? Mana mungkin? Kalau bukan Tuhan melakukan itu, Tuhan berintervensi, tidak mungkin terjadi. Saudara, sebutkan apa hal-hal yang menurutmu tidak mungkin bisa engkau lakukan saat ini. Situasi-situasi yang sulit seperti apa yang rasanya tidak mungkin bisa engkau selesaikan. Saudara, sadarilah bahwa Tuhan masih bisa. Tuhan pasti bisa.
mengerjakan bagian. Dan jika itu terjadi, sadarilah itu adalah semuanya adalah perbuatan Tuhan. Karena kasih karunia. Hal yang ketiga, hal yang terakhir adalah Zakaria akhirnya memahami bahwa ini semua adalah bagian dari rencana kekal Allah untuk menyelamatkan umatnya. Bukan hanya untuk memberikan dia seorang putra, tetapi untuk menyelamatkan umat manusia di dalam dosa. Saudaraku, di masa Advent pertama ini, mari kita menyiapkan diri kita menyambut peringatan atas kelahirannya di dalam dunia. Bukan bicara mengenai Natal saja, karena Natal pertama sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi kita menyiapkan diri menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Bisa hari ini, bisa besok, bisa kapan saja. Dan dalam rangka menyiapkan diri tersebut, mari kita pertama hidup benar di hadapan Tuhan. Berusaha sedapat mungkin hidup benar, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Kemudian kita beriman penuh kepada Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita, dalam doa kita, bahkan doa yang belum dijawab sekalipun, kita beriman penuh kepada Tuhan. Pada akhirnya kita bertiga kita belajar mengucap syukur senantiasa. Karena kita tahu bahwa semua hal terjadi itu adalah karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.